Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat GKI Bethlehem Kota Kencana yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2025 disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, bahwa jemaat yang mau mengisi pujian, baik itu paduan suara, vokal grup ataupun solo, diharapkan mengambil bagian di kursi bagian depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan menghubungi saudari Nadia Warumi di nomor HP 0821 3972 0617. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat bahwa dari urusan PSDMKP, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi yang pertama anak yatim piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan pos pelayanan Bukit Zaitun. Yang kedua, anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMA atau SMU 1 juta per semester, S1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa sebagai berikut: Bapak Tohat Panjaitan di nomor telepon 0812 8214 1412. Bisa juga ditransfer ke rekening Bank CMB Niaga dengan nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup rayon masing-masing. Berikutnya informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 28 September 2025, yaitu ibadah subuh 44 orang, ibadah pagi 249 orang, ibadah sore 64 orang. Berikutnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, telah dibuka pendaftaran katekisasi CD baru pada tanggal 20 September sampai 4 Oktober 2025. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Penatua Rofi Kawer dengan nomor telepon 0813 3101 4849 atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. Diingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. Berikutnya, ucapan terima kasih yang pertama dari Sinode GKI di Tanah Papua kepada jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana kita semua.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sinode GKI di Tanah Papua dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana atas pencapaian 3 besar kinerja meningkat setoran wajib jemaat 40% jemaat-jemaat se-GKI di Tanah Papua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kerjasama, komitmen, dan semangat memberi dari jemaat sekalian, maka mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi tanda nyata kasih dan kepedulian umat dalam menopang pelayanan, baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinode. Peningkatan ini bukan sekedar angka, melainkan wujud nyata iman yang bekerja melalui kasih, serta ketaatan kepada firman Tuhan untuk memberi dengan sukacita demi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati setiap persembahan kasih yang telah diberikan, melipat gandakan berkat dalam kehidupan Bapak Ibu berjemaat, serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Atas nama Sinode GKI di Tanah Papua, kami menyampaikan penghargaan dan doa bagi jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua dari pelaksana harian Majelis Jemaat kepada Paduan Suara Jemaat selaku panitia Bulan Bina Keluarga. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelaksana harian Majelis Jemaat dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paduan Suara Jemaat yang telah menjadi panitia pelaksanaan Bulan Bina Keluarga dan seluruh jemaat dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara Bulan Bina Keluarga yang dilakukan pada bulan September tahun 2025. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga yang telah dilaksanakan memberi semangat dan dukungan fokus pelayanan GKI di Tanah Papua tahun ini, yaitu kesehatian. Kegiatan Bulan Bina Keluarga ini telah ditutup pada ibadah akhir bulan September pada hari Selasa 31 September 2025 yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dalam kehidupan berjemaat serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah surat masuk dari jemaat GKI Ebenezer di Timika dari Panitia Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 GKI Ebenezer Timika. Perihal pemberitahuan basar, kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana di tempat, salam damai dan salam dalam kasih Yesus Kristus. Sehubungan dengan pelaksanaan salah satu program pencarian dana panitia Natal dan Tahun Baru GKI Ebenezer Timika tahun 2025, di mana Rayon Betania dipercayakan sebagai panitia pelaksana, maka panitia berencana mengajakkan penjualan makanan dan minuman atau basar di lingkungan Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Rencana kegiatan pencarian dana ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 waktu pukul 10.00 WIB sampai selesai, bertempat di halaman gedung Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui bersama. Bapak Ibu, demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk pertama mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam mode diam selama ibadah berlangsung. Untuk pokok doa khusus, amplop persembahan serta perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar.
Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Edward Hutahayan, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi puji-pujian. Demikian warta ibadah Minggu subuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali ibadah kita, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Mazmur 150, baitnya yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah.
Ampuni kami akan kelemahan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan dan ataskan. Baik di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Penyanyi kita menyanyi dari nyanyian Rohani 142 ayat yang pertama dan yang kedua. Thank
sepanjang jalan kehidupan ini. Suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu berjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntutku agar bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntutku angkat bila ku jatuh, Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hatiku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Terima kasih untuk pujiannya dari PW Rayon 4. Tuhan berkati pelayanannya senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, kita akan masuk dalam
Jemaat sekalian, saya akan membacakan firman ini, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian silakan mengikutinya lewat Alkitab masing-masing. Imamat 27 ayat pertama hingga ke-34 dengan perikop membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku, maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Tetapi jika seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 sikal. Jika ia seorang yang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jika ia seorang berumur 1 bulan sampai 5 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jika ia seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, bagi laki-laki nilainya harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, ia harus membawa orang yang dinazarkannya itu kepada imam yang akan menentukan nilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Jika yang dinazarkan itu hewan yang boleh dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan, apapun dari hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah yang mengganti dan menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Namun jika ia perlu menukar seekor hewan dengan seekor hewan lain, baik hewan itu maupun gantinya haruslah kudus. Jika itu seekor dari antara hewan najis yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, hewan itu harus dibawa ke hadapan imam, dan imam harus menetapkan nilainya, apakah hewan itu baik atau buruk. Seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, imam harus menetapkan nilainya, apakah rumah itu baik atau buruk. Seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah yang harus dipegang teguh. Jika orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu pun kembali menjadi miliknya. Jika seorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, nilainya haruslah sesuai dengan tabulannya. Sehomer tabulan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jika ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jika ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tersisa sampai tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangi dari nilainya. Jika orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap miliknya. Tapi jika ia tidak menebus ladang itu dan telah menjualnya kepada orang lain, ia tidak dapat menebusnya lagi. Pada waktu ladang itu bebas di tahun Yobel, ladang itu harus kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan, imamlah yang akan memilikinya. Jika ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, imam harus menghitung
segala nilai harus menurut sikal tempat kudus yang beratnya 20 gera. Akan tetapi anak sulung dari antara hewan yang sebagai anak sulung jadi hak Tuhan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik itu seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Jika anak sulung itu dari antara hewan yang najis, orang harus menebusnya menurut nilainya dengan menambahkan seperlimanya. Jika tidak ditebus, harus dijual menurut nilai. Akan tetapi apapun dari segala milik seseorang yang sudah dikhususkannya bagi Tuhan, baik manusia, hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala yang dikhususkan itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan untuk ditumpas dari antara manusia tidak boleh ditebus, ia harus dihukum mati. Demikian juga bagi persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya, itu ia harus menambah seperlimanya. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing, domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat timbala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, bagi hewan itu maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian. Tema bacaan kita di subuh hari ini adalah Pembayaran Nazar. Kitab Imamat adalah bagian dari kitab Musa yang sering disebut dengan Taurat atau Pentateuch. Kitab ini menekankan kudusan Allah dan bagaimana umat Israel harus hidup kudus. Aturan-aturan yang ada di dalamnya juga bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang bagaimana umat Allah menjaga relasinya dengan Tuhan melalui ibadah, korban, dan janji mereka. Pada pasal 27 seperti yang telah kita baca menjelaskan tentang nazar. Nazar secara umum dapat diartikan sebagai janji dari seseorang yang disampaikan kepada Tuhan untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Jika doa atau harapannya terpenuhi, jadi ada suatu pengorbanan dengan maksud agar setiap nazar yang diucapkan tidak boleh dianggap main-main, tetapi harus dipenuhi dengan suatu kesungguhan. Dengan kata lain, Allah mau mengajarkan umatnya untuk tetap hidup bertanggung jawab di hadapannya. Kembali pada bacaan kita tadi, secara umum ada 3 kategori nazar. Nazar manusia di ayat yang ke-3 hingga yang ke-8 yang telah kita baca. Nazar hewan di ayat yang ke-9 hingga yang ke-13, dan nazar harta benda, rumah, tanah ataupun ladang. Lalu ayat yang ke-25 hingga yang ke-29 berbicara mengenai ketentuan umum perihal nazar. Ada yang bisa ditebus dan ada yang tidak bisa dinazarkan. Dan dalam pembahasan selanjutnya saya akan fokus pada nazar manusia. Maksud dari nazar manusia di sini adalah bahwa yang diserahkan atau dipersembahkan adalah manusia.
orang bisa bernasar dengan mempersembahkan dirinya sendiri ataupun orang lain kepada Tuhan. Tetapi bila dirinya atau orang yang dimaksud tidak jadi dipersembahkan, maka Tuhan telah menetapkan nilai dalam jumlah tertentu sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Penilaian ini ditentukan dalam satuan sikal. Satu sikal itu sama dengan 11,4 gram perak. Dalam usia, dia dari usia semakin produktif, semakin kita lihat tadi kita baca semakin tinggi nilai sikal. Dan dari jenis kelamin yang laki-laki juga lebih tinggi nilai sikal. Untuk nazar manusia ini kita bisa lihat contohnya dari 1 Samuel 1 ayat 11 mengenai Hana. Hana yang mandul bernazar kalau Tuhan memberkati dia dengan anak laki-laki, maka anaknya itu akan diberikannya kembali kepada Tuhan. Dan seperti kita ketahui, Hana juga memenuhi nazarnya itu. Dia memberikan Samuel anaknya menjadi pelayan Tuhan. Jemaat sekalian, bernazar atau melakukan nazar itu sendiri, kalau kita baca tadi tidak secara eksplisit sebagai perintah Allah yang harus dilakukan. Pasal 27 yang telah kita baca lebih merupakan suatu ketentuan atau aturan jika seorang umat secara sukarela menyampaikan nazarnya kepada Tuhan. Bernazar atau tidak bernazar juga tidak terkait dengan dosa, kesucian ataupun rohanian dari seseorang. Seseorang yang bernazar bukan berarti dia lebih rohaniah dibanding yang tidak bernazar. Tetapi konsistensi, ketaatan, tanggung jawab atas apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, itulah yang lebih penting. Seperti yang disampaikan di awal, ada pengorbanan yang akan diberikan atau penebusan atas nazar yang disampaikan. Kalau kita baca tadi, pengorbanan yang akan diberikan relatif mempunyai nilai yang tinggi, atau bahkan sulit untuk kita nilai suatu objek atau subjek. Kita bayangkan pengorbanan, kalau sekarang kita bernazar dengan pengorbanan seseorang manusia, saya tidak tahu, saya sendiri sebenarnya tidak pernah atau belum pernah bernazar ya. Tapi kalau kita harus mengorbankan seorang manusia, kita bayangkan adalah apalagi seperti Hana, anaknya. Sungguh suatu hal yang tidak mudah. Demikian juga dengan rumah. Rumah itu sekarang kebutuhan pokok. Pemerintah sampai membuat program sedemikian banyak, sekian juta rumah bagi penduduknya. Suatu hal yang juga tidak mudah untuk dikorbankan. Demikian juga dengan ladang, tanah, atau kita anggap dengan pekerjaan kita. Sehingga kita tidak bisa sembarang menyampaikan nazar kepada Tuhan. Kita bisa melihat perihal ini dari kitab Ulangan 23 ayat yang ke-21 hingga ke-23 yang juga berbicara tentang nazar. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, jika tidak ditepati, maka akan menjadi dosa. Tapi jika kita tidak bernazar, juga tidak bermasalah. Kita tidak bernazar juga tidak membuat kita berdosa, seperti yang disampaikan pada ayat yang ke-22. Dan ayat yang ke-23 itu meminta kita untuk konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Demikian juga halnya jika hal-hal yang sama bisa kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 5. Dalam ayat yang pertama disampaikan, janganlah terburu-buru membuka mulutmu dan janganlah hatimu
tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Dan juga di ayat yang ketiga disampaikan, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Sangat keras ya tuntutannya di sini. Saya nggak tahu, kalau sekarang mungkin kita sering bernazar seolah-olah seperti kita mengucapkan janji kepada sesama kita aja gitu. Jadi kadang kita sama manusia semudah itu juga kita kepada Tuhan untuk melupakan apa yang telah kita janjikan kepada Dia gitu. Jadi kalau kita baca kata-kata dalam Pengkhotbah pasal 5 ini maupun dari Ulangan itu, ataupun dalam aturan yang diatur dalam imamat ini, benar-benar membawa kita untuk semakin berhati-hati menyampaikan janji kita kepada Tuhan. Dalam contoh yang benar-benar menjadi suatu kasus dilematis di sini bagi kita sekarang ya, itu bisa kita lihat dalam nazar Yefta dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-29 hingga ke-40. Yefta di sini bernazar, jika Tuhan membantu dia mengalahkan Bani Amon, maka apa yang keluar dari pintu rumahnya untuk menyambut dia akan menjadi kepunyaan Tuhan sebagai korban bakaran. Kalau kita baca dalam ayat tersebut, Tuhan memang menjawab permohonan dari Yefta dengan mengalahkan Bani Amon. Tetapi saat pulang, ternyata anak gadisnya lah yang menyambut dia sambil menari-nari dengan berbana. Anak satu-satunya, anak tunggalnya gitu. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, memang Yefta sesuai dengan apa yang telah ia nazarkan, tetap ia penuhi. Walaupun anak gadis ini ada suatu permohonan ya untuk menghabiskan waktu beberapa bulan dengan temannya, tapi lalu ia kembali ke ayahnya dan dia meminta ayahnya untuk melakukan sesuai dengan apa yang telah ia nazarkan. Ini suatu peristiwa yang saya nggak tahu ya apakah di zaman sekarang ada seperti ini gitu. Suatu hal yang sangat berat ya. Anaknya sukarela, bapaknya juga terkoyak. Ya. Kalau di sini disebut dia mengoyakkan bajunya, tapi kita bisa bayangkan dia mendapatkan sesuatu yang secara kuasa, dia mungkin mendapatkan kuasa dengan mengalahkan Bani Amon ini. Ia menang perang, tapi di satu sisi ia harus merelakan anak gadisnya sebagai korban bakaran. Jadi ini adalah kasus yang dilematis. Buat juga hal yang sama ya di sini Yefta pun sebenarnya dilematis ya, karena ia mengoyakkan bajunya, dia sangat kecewa dengan begitu mendapati anaknya lah yang menyambutnya pertama kali. Lalu dalam Pengkhotbah 5 ayat yang keempat disampaikan, lebih baik kita tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak dapat menepatinya. Juga di ayat yang kelima, janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi, kita bilang kita khilaf, kita juga mendapatkan teguran di sini. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Kembali ini suatu teguran yang keras jika kita tidak bisa memenuhi nazar kita. Karena itu jangan kita bernazar tanpa memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Takutlah akan Allah, ini sesuai dengan perikop yang ada di dalam Pengkhotbah 5 ini. Jemaat sekalian, apa pesan penting dari Imamat 27 ayat yang pertama hingga yang ke-34 ini? Ada 4 hal yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah bahwa kita harus belajar hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kita ucapkan pada Tuhan dalam doa atau nazar bukanlah hal yang ringan.
Janji yang kita buat haruslah ditepati. Dalam kehidupan sehari-hari, jemaat diajak untuk setia pada komitmen pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan janji iman yang pernah dibuat. Tidak boleh hidup dalam kebohongan. Kita harus terus belajar jujur dalam berkata dan berkomitmen. Yang kedua adalah memberi kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Hewan, rumah, ladang, atau persepuluhan yang dinazarkan menunjukkan bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Dalam praktik sehari-hari kita diajak untuk memberi dengan hati yang ikhlas, bukan karena terpaksa atau sekedar formalitas. Yang ketiga adalah menepati komitmen dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Baik nazar mengenai diri sendiri, hewan, rumah, ataupun ladang, semuanya punya aturan yang sama. Harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Dalam hidup sehari-hari, jemaat diingatkan untuk tidak meremehkan janji yang kecil. Misalnya janji dalam keluarga. Kalau kita janji sama dalam anggota keluarga kita, ya mungkin yang paling kecil mungkin memenuhi keinginan anak, datang ke sekolahnya atau melihat apa yang ia lakukan, tapi kita lalu lalai dan semudah itu juga melanggar janji kita. Ya, saya nggak tahu kalau kita harus melakukan hal yang sama kepada Tuhan, yang sangat-sangat berat. Anak saja bisa kecewa dengan jika kita melanggarnya, apalagi pada Tuhan. Lalu yang keempat adalah menjalani hidup dalam kekudusan dan ketaatan firman. Ayat yang ke-34 menegaskan semua hukum ini berasal dari aturan-aturan tadi, berasal dari Tuhan. Dalam kehidupan, jemaat diingatkan untuk tidak sekedar menjalankan tradisi, tapi sungguh-sungguh taat pada firman dalam keseharian di rumah, pekerjaan maupun pelayanan. Diingat bahwa ada hukum dan aturan Tuhan, untuk itu kita tidak boleh sembarangan, tapi tertib mengikuti apa yang Tuhan bicarakan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman ini kita diingatkan bahwa Allah menghargai setiap komitmen kita. Apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan bukanlah kata-kata kosong, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh vokal grup Kairos. Silakan.
selalu dekat di jalan Tuhan, dan aku tak tersesat. Selamat datang kau menebusku. Selamat pagi kau Rajaku. Terima kasih untuk lagu yang tadi disampaikan dari vokal grup Kairos. Tuhan berkati senantiasa pelayanannya. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan mengenai persembahan ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 160 ayat yang pertama hingga persembahan selesai. persembahan kita pada pagi hari ini, baik dalam kolekte, kotak-kotak persembahan maupun persembahan khusus yang dibawa pada pagi ini, diantaranya adalah ada satu amplop persepuluhan yang tidak menyebutkan nama, satu amplop persepuluhan dari jemaat di Rayon 4,
pengucapan syukur dari seorang ibu di Rayon 4 berulang tahun di usia 55 tahun pada tanggal 3 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Kemudian satu persembahan pengucapan syukur dari Rayon 4 yang tidak menyebutkan nama. Seluruh persembahan kita akan kita bawa ke hadapan Tuhan dalam doa persembahan yang akan dibawakan bersama-sama dengan doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan padamu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca, Tuhan. Terima kasih untuk terus mengingatkan kami, agar kami berhati-hati dalam menyampaikan janji kami terhadap-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika Engkau mendapati kami, jemaat-Mu, kerap mengingkari janji yang telah kami sampaikan, Tuhan. Mampukan kami, lindungi kami senantiasa, pimpin kami dalam kami bertindak maupun berkata-kata, ya Tuhan. Tuhan, dalam ibadah di subuh ini, jemaat juga telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati kiranya persembahan ini agar dapat menjadi berkat yang baik dalam kami melebarkan kerajaan-Mu, Tuhan. Pimpin segenap pengurus yang akan mengelola dana-dana ini, agar dana ini dapat dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Teristimewa Tuhan bagi mereka yang telah secara khusus datang membawa persembahan persepuluhan dan pengucapan syukur. Engkau boleh menjawab segala apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, dalam doa syafaat ini juga kami berdoa bagi jemaat kami yang sedang sakit dan juga yang sedang dalam pemulihan. Tuhan, kami meyakini pemulihan dan kesembuhan yang sempurna hanya boleh datang dari Engkau saja, ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah segala upaya yang sedang dilakukan dan sempurnakanlah pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, juga kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, pekerjaan, perjodohan, keluarga, perusahaan. Tuhan, pimpin mereka dalam mengatasi segala pergumulan ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi upaya evakuasi dari longsor di underground. Tuhan, berkati segenap tim pencari, Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, berkati mereka dalam kesehatan, kekuatan mereka dalam pencarian ini, dan Tuhan boleh pimpin mereka untuk segera mendapati para korban ini, Tuhan. Tuhan juga berkati segenap manajemen perusahaan dalam menyikapi permasalahan ini. Tuhan, pimpin mereka senantiasa dalam melewati masa sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi panitia-panitia yang akan melakukan kegiatan dalam bulan-bulan mendatang. Bagi panitia hari ulang tahun GKI, panitia sidang jemaat maupun panitia perayaan Natal, Tuhan, pimpin kami segenap mereka yang melakukan kegiatan ini. Untuk apa yang telah mereka rencanakan boleh Engkau sempurnakan, Tuhan, dan apa yang telah direncanakan boleh berjalan aman dan lancar nantinya, dan boleh membawa kemuliaan bagi Engkau saja, ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga Pak Zaid Sada yang mengucapkan syukur atas pembaptisan cucunya, anak Jaden Garan Adil Jalma. Tuhan, terima kasih atas pembaptisan yang telah berlangsung.
kasih atas anak yang telah masuk dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa syafaat kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di subuh hari ini. Kita akan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 336, ayat yang pertama dan yang kedua. Pada yang kedua kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan sambil bersalaman kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 363 ayat yang keempat. Oh betapa